Oke, kali ini kita akan bedah salah satu krisis paling berbahaya di panggung dunia saat ini, kebuntuan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran. Semua analisis yang akan kita bahas ini datang dari sudut pandang pakar hubungan internasional, Tuku Rizal. Nah, untuk memahami betapa seriusnya situasi ini, kita mulai dengan kutipan dari Tuku Rizal yang jujur aja cukup bikin merinding. Ini pengingat keras ya, kalau krisis ini bukan sekedar berita di TV, tapi ancaman nyata bagi kita semua. Oke, mari kita langsung masuk ke jantung permasalahannya. Jadi, ini bukan sekedar perselisihan biasa. Coba bayangkan sebuah negosiasi diplomatik yang super tegang di mana setiap kata yang diucapkan itu selalu dibayangi oleh kekuatan militer yang siap tempur. Menurut analisis Tuku Rizal, rasa frustrasi Amerika itu sumbernya lebih dalam dari sekedar soal Iran. Jadi, di bawah slogan Make America Great Again, ada strategi besar untuk membendung pengaruh Tiongkok. Caranya dengan mendominasi Timur Tengah. Tapi ya itu, rencana besarnya nggak berjalan sesuai harapan, dan kegagalan inilah yang bikin suhu politik dengan Iran jadi makin panas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Biasanya kan kalau Amerika bergerak, sekutu-sekutunya pasti di belakangnya. Tapi kali ini ada yang aneh. Kenapa negara-negara yang biasanya sejalan, sekarang kok malah kayak ngerem dan jaga jarak? Ini bukan lagi soal beda pendapat biasa loh. NATO yang notabene pilar utama aliansi barat secara terbuka bilang kalau ini adalah perang yang salah. Ini pertanda keretakan yang serius. Belum lagi, kekuatan besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia juga kelihatan sangat hati-hati. Mereka jelas lebih milih jalan diplomasi daripada konfrontasi. Dan ini dia alasan utama kenapa para sekutu ragu-ragu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu persis apa risikonya. Lihat saja, persenjataan rudal Iran itu bukan main-main. Bahkan katanya ada fasilitas produksi rahasia di bawah tanah. Perang melawan Iran itu udah pasti nggak akan jadi perang kilat. Ini akan jadi konflik yang panjang, brutal, dan pastinya makan banyak korban dari semua pihak. Oke, dari potensi medan perang, kita coba pindah ke meja perundingan. Tapi jangan salah, situasi di sini juga nggak lebih baik. Justru, dialog antara kedua pihak ini juga sudah di titik paling kritis, di ambang kegagalan total. Pakar menunjuk ke masalah yang jauh lebih mendasar dari sekedar politik. Namanya hambatan psikolinguistik. Gampangnya gini deh, bayangin dua orang bicara pakai bahasa Inggris. Tapi yang satu, Amerika, referensi berpikirnya adalah peradaban Yunani Romawi. Sementara yang lain, Iran dan Pakistan, kerangka berpikirnya adalah peradaban Persia atau Hindi. Jadi kata-katanya mungkin sama, tapi makna, nilai, dan sejarah di belakangnya itu beda total. Inilah jurang yang bikin niat baik sekalipun bisa jadi salah paham. Terus, apa yang terjadi kalau diplomasi benar-benar gagal? Skenario terburuknya seperti apa? Nah, analisis Tuku Rizal memaparkan 4 opsi militer yang bisa diambil Amerika, dan jujur, setiap opsi ini lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Keempat opsi ini tuh seperti tangga eskalasi yang bikin merinding. Mulai dari pengeboman masif untuk menciptakan trauma psikologis, lalu memicu krisis kemanusiaan di perbatasan sebagai alasan intervensi, lanjut ke perang siber untuk menggulingkan pemerintah, sampai pilihan terakhir yang benar-benar tak terbayangkan, serangan termonuklir. Sebuah tindakan yang resikonya bisa memicu kiamat nuklir global. Pada akhirnya, yang nggak ada skenario kemenangan yang sesungguhnya. Tuku Rizal mengutip pepatah Indonesia yang sangat pas untuk situasi ini, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa dalam perang seperti ini, semua pihak pada akhirnya akan hancur. Oke, di tengah semua skenario suram tadi, apa masih ada harapan? Ternyata analisis ini nggak berhenti di situ. Masih ada satu jalan kecil yang tersisa, satu kesempatan terakhir menuju perdamaian. Dan disinilah poin kuncinya. Solusinya mungkin nggak akan datang dari negara-negara adidaya atau mediator tradisional yang kelihatannya sudah lelah. Harapan justru datang dari koalisi negara-negara netral dan nama Indonesia disebut-sebut sebagai pemimpin potensial. Kenapa? Karena dengan pengaruhnya di OKI, Gerakan Non-Blok, dan Liga Arab, plus amanat konstitusi untuk perdamaian dunia, Indonesia ada di posisi yang sangat unik untuk jadi penengah. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Di dunia yang dipersenjatai sampai ke titik bisa menghancurkan diri sendiri, apakah perdamaian itu benar-benar sebuah pilihan? Atau jangan-jangan cuma harapan yang rapuh? Mungkin, seperti yang diisyaratkan analisis ini, tanggung jawab untuk menjaga dunia tetap damai kini bukan lagi di tangan negara terkuat, tapi justru di tangan mereka yang paling tahu betapa mahalnya harga sebuah perang.